Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rangkaian video kali ini, Soulmate akan membahas materi dimensi 3 yang dibagi menjadi beberapa part seperti yang dapat kalian lihat pada diagram alur berikut. Silahkan tonton secara berurutan agar lebih mudah memahami materi, dan link untuk setiap part bisa kalian cek di kolom deskripsi. Pada video part ini, kita akan membahas jarak titik ke garis dikhususkan pada bangun kubus dan balok. Silahkan simak baik-baik dan selamat belajar. Pertama, kita kuasai konsep jarak titik ke garis terlebih dahulu. Perhatikan di sini misal kita punya titik A dan sebuah garis BC. Nah, yang disebut jarak dari titik A ke garis BC pada dasarnya mirip dengan konsep dari titik ke titik, pasti membentuk sebuah ruas garis. Namun, cara kita menarik ruas garis dari titik A ke garis BC ada banyak kemungkinan, misalnya. Dan pertanyaannya adalah, dari semua ruas garis ini, manakah yang disebut jarak dari titik A ke garis BC? Apakah AG, AH, AA aksen, AF, AE, atau AD? Nah, konsep jarak di matematika kata kuncinya adalah yang terdekat, yang terpendek. Maka tugas kalian adalah dari semua ruas garis ini cari yang terpendek. Dan tentunya yang terpendek adalah AA aksen yang berwarna hitam. Kenapa? Misal kita bandingkan dengan salah satu aja sebagai perwakilan, misal kita membandingkan dengan ruas garis AF. Maka antara AA aksen dengan AF akan membentuk sebuah segitiga siku, di mana AF menjadi sisi miring. Dan seperti kita tahu dalam segitiga siku-siku, sisi miring pasti lebih panjang. Maka disimpulkan AA aksen lebih pendek dari AF. Dan ini berlaku untuk semua ruas garis selain ke AA aksen, pasti akan terbentuk segitiga siku-siku. Maka sudah dipastikan ruas garis yang tegak luruslah yang terpendek. Dan kita tahu untuk yang tegak lurus ini ada istilah khusus berkaitan dengan proyeksi, di mana A aksen merupakan hasil proyeksi titik A pada garis BC. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jarak dari titik A ke garis BC adalah panjang ruas garis AA aksen, atau jarak dari titik A ke A aksen, di mana A aksen merupakan proyeksi titik A pada garis BC. Jadi kuncinya tegak lurus. Oke, perhatikan, misal kita punya posisi titik dan garis yang berbeda, sama saja tugas kalian adalah tarik garis tegak lurus. Atau seperti ini juga, tetap kalian tarik garis tegak lurus. Dan ingat, garis bisa diperpanjang sehingga BC-nya kita perpanjang, baru tarik garis tegak lurus. Setelah kita memahami konsep jarak titik ke garis, maka selanjutnya adalah kita akan menentukan alur menghitung jarak titik ke garis. Bagaimana caranya? Perhatikan. Pertama, buatlah sebuah segitiga di antara titik dan garis. Kedua, hitung panjang ketiga sisi segitiga. Berarti kalian hitung panjang AB, AC, dan BC. Untuk menghitung panjang ketiga sisi ini, kalian bisa memanfaatkan data-data pada soal atau fakta-fakta dalam bangun ruang dan menghitung jarak titik ke titik yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Selanjutnya, setelah kalian menghitung panjang ketiga sisi segitiga, tentukan jenis segitiga tersebut. Bisa kalian cek di video part 2. Keempat, tarik garis jarak yang tentunya tegak lurus dari titik menuju garis, dan apabila kita pandang dalam segitiga, maka garis jarak ini ternyata statusnya adalah sebuah garis tinggi segitiga. Nah, garis tinggi segitiga inilah yang akan kita manfaatkan dalam menghitung konsep jarak titik ke garis. Sehingga langkah terakhir adalah silakan kalian hitung jarak dengan memandang jarak sebagai tinggi segitiga. Dan untuk bekalnya sudah saya persiapkan di video part 2, teknik menghitung tinggi pada setiap jenis segitiga. Jadi kalau kalian sudah menonton part-part sebelumnya, soal-soal jarak titik ke garis tidak akan terlalu sulit. Supaya lebih jelas, kita langsung masuk ke pembahasan soal. Contoh soal 1, perhatikan, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, titik P di tengah GH, hitunglah. Pertama, jarak titik H ke garis FG. Pertama-tama, kita gambar terlebih dahulu kubusnya.
Lalu kalian pandang titik H dan rusuk FG. Di sini kita belum menggunakan alur karena ini masih kategori soal yang mudah. Dan kita tahu bahwa rusuk dengan rusuk pada kubus saling tegak lurus. Sehingga jarak titik H ke garis FG adalah rusuk HG. Karena HG dengan FG saling tegak lurus. Sehingga jawabannya adalah 6 cm. Selesai. Lanjut. Kedua, jarak titik E ke garis BC. Ini juga sama. Pandang titik E dan rusuk BC. Tinggal hubungkan E ke BC. Dan kita tahu ini udah saling tegak lurus ya. Maka jarak titik E ke garis BC adalah diagonal bidang EB. Atau jawabannya adalah 6 akar 2. Selesai. Ketiga, jarak titik E ke garis FH. Oke, FH-nya kita hubungkan. Pandang E dengan FH. Dan kita tahu dalam persegi bahwa diagonal bidang pada persegi saling berpotongan tegak lurus. Sehingga dari E kita hubungkan ke G, maka EG dengan FH akan saling tegak lurus. Akibatnya, jarak titik E ke garis FH adalah EO, ruas garis EO, atau setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidangnya adalah 6 akar 2, maka jarak titik E ke garis HF atau ke garis FH adalah 3 akar 2. Selesai. Oke, jadi 3 soal pertama ini masih memanfaatkan fakta-fakta dalam kubus. Sekarang kita masuk ke yang keempat. Jarak titik C ke garis AH. Di sini kita akan mulai menerapkan alur. Perhatikan. Pertama kalian lukis. Garis AH-nya hubungkan. Lalu pandang C dan AH. Oke. Langkah pertama, masih ingat? Buat segitiga. Berarti kita hubungkan menjadi sebuah segitiga. Maka kita punya segitiga CHA. Kedua, kita hitung panjang rusuk segitiga ini. Ternyata di sini CH, AH, dan AC semuanya merupakan diagonal bidang. Yang panjangnya adalah 6 akar 2. Sehingga dapat disimpulkan jenis segitiganya adalah segitiga sama sisi. Supaya lebih jelas kita copot. Segitiga ACH dengan panjang sisinya semua 6 akar 2. Maka yang disebut jarak dari titik C ke garis AH adalah tinggal kalian tarik dari C ke AH tegak lurus atau garis tinggi di sini. Karena sama sisi, maka pasti memotong di tengah-tengah sehingga terbagi 2. AH ini menjadi 3 akar 2 dan 3 akar 2. Tinggal kita hitung garis tingginya menggunakan trik Pythagoras. Kita samakan ke angka 3, berarti 6 akar 2 kita rubah jadi 3 kali 2 akar 2, lalu 2-nya kita masukkan ke dalam menjadi 3 akar 8. Sehingga tingginya adalah 3 akar 8 kurangi 2 menjadi 3 akar 6. Selesai. Jadi kesimpulannya, jarak titik C ke garis AH adalah 3 akar 6 cm. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjut ke bagian kelima. Kita akan menghitung jarak titik A ke garis BH. Pertama-tama kita hubungkan dari B ke H. Lalu pandang dengan titik A dan buat menjadi sebuah segitiga. Kita hitung panjang sisi setiap segitiga. AB-nya sudah jelas, rusuk 6. BH-nya adalah diagonal ruang, berarti 6 akar 3. Dan AH adalah diagonal bidang, 6 akar 2. Berarti panjang ketiga sisinya adalah 6 atau 6 akar 1, 6 akar 2, dan 6 akar 3. Ternyata membentuk pola segitiga siku-siku. Sehingga segitiga ABH ini adalah segitiga siku-siku. Supaya lebih jelas kita copot gambarnya. Oke, lalu pertanyaannya adalah jarak dari titik A ke garis BH berarti tarik garis tinggi dari titik A. Oke, seperti ini. Tinggal kita hitung. Untuk menghitung pada siku-siku silahkan ingat kita gunakan rumus T2 sama dengan A1 T1 dibagi A2. Di mana A1 dan T1 ini adalah pasangan alas dan tinggi yang sudah diketahui. Berarti di sini yang jadi A1 T1 adalah 6 dan 6 akar 2. Sudah sepasang diketahui. Sehingga 6 akar 3 menjadi A2. Berarti tinggi sama dengan, kita kalikan yang sudah diketahui, 6 kali 6 akar 2 dibagi 6 akar 3. Kita coret 6-nya. Lalu kita rasionalkan.
kali akar 3 dan akar 3, maka diperoleh tingginya adalah 6 akar 6 per 3 atau menjadi 2 akar 6. Selesai. Jadi kesimpulannya, jarak titik A ke garis BH adalah 2 akar 6 cm. Kita lanjut ke soal bagian 6. Kita akan menghitung jarak dari titik P ke garis CE, di mana P di tengah GH. Pertama, kita tempatkan titik P terlebih dahulu di tengah-tengah GH, berarti HP dan PG-nya masing-masing 3. Lalu, garis CE kita hubungkan. Selanjutnya, kita buat segi 3. Oke, kita udah ada gambar segitiganya. Tinggal kita hitung panjang ketiga sisi segitiga. Untuk EC sudah jelas, itu diagonal ruang, berarti 6 akar 3. Kita tinggal menghitung panjang EP dan panjang PC. Oke, pertama kita hitung dulu panjang EP. Perhatikan segitiga EHP, siku-siku di H. EH-nya adalah rusuk, berarti 6. Kita samakan ke angka 3. Berarti 6 kita rubah jadi 3 kali 2 atau 3 akar 4. Dan HP-nya kita pandang jadi 3 akar 1. Sehingga panjang EP adalah 3 akar 4 tambah 1 jadi 3 akar 5. Untuk menghitung PC, perhatikan segitiga PGC, siku-siku di G. GC-nya juga sama 6, kita rubah jadi 3 akar 4. Maka panjang PC juga sama adalah 3 akar 5. Sehingga kesimpulannya, kita punya sebuah segitiga sama kaki. Supaya lebih jelas kita copot keluar segitiga EPC, dan jarak yang diminta adalah dari titik P ke garis CE, berarti kita tarik garis tinggi dari titik P, maka garis tinggi ini akan membagi EC sama panjang, berarti 6 akar 3 terbagi jadi 3 akar 3 dan 3 akar 3, sehingga tingginya adalah, perhatikan segitiga siku-siku, 3 akar 5, 3 akar 3, berarti tingginya adalah 3 akar 5 kurangi 3 atau jadi 3 akar 2. Selesai. Jadi kesimpulannya, jarak titik P ke garis CE adalah 3 akar 2 cm. Lanjut ke bagian 7. Kita akan menghitung jarak titik A ke garis BP. Kita hubungkan B dengan P terlebih dahulu, lalu kita buat segitiga ke titik A, dan kita hitung panjang ketiga sisinya. AB sudah jelas, rusuk 6, kita tinggal menghitung panjang AP dan BP. Di sini, untuk menghitungnya silahkan kalian gunakan teknik menghitung jarak dari titik menuju titik, terserah kalian mau pakai cara yang mana. Misal di sini saya akan menggunakan konsep vektor. Kita perhatikan AP, elemen vektornya adalah AE6, EH6, HP3. Jadi elemennya adalah 6, 6, 3. Sementara BP elemennya adalah BC6, CG6, GP3. Ternyata AP dan BP sama elemennya. Sehingga bisa kita hitung bareng ya. AP dengan BP sama panjangnya. Elemennya 6, 6, 3. Kita samakan ke angka 3. Berarti 6-nya rubah jadi 3 kali 2 atau 3 akar 4. Sehingga panjang AP dan BP adalah 3 akar 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan 3 akar 9 atau sama dengan 9. Oke, kita copot segitiganya, sudah ketemu panjang sisinya. Berarti AB-nya 6, BP-nya 9, dan AP-nya 9. Jenisnya adalah segitiga sama kaki. Yang diminta adalah dari A ke BP. Berarti kita tarik garis tinggi dari A ke BP. Nah, karena yang diminta adalah bukan dari sudut yang kakinya sama ya. Berarti kita bantu dulu oleh garis tinggi dari titik P. Yang warna biru ini, perhatikan. Nah, yang warna biru ini akan membagi AB di tengah-tengah. Sehingga yang 6 ini jadi 3 dan 3. Lalu pandang segitiga siku-sikunya. 9-nya kita rubah ke dalam 3, berarti jadi 3 kali 3 atau 3 akar 9. Dan 3-nya kita pandang di 3 akar 1. Sehingga garis tinggi yang berwarna biru ini nilainya adalah 3 akar 9 kurangi 1 jadi 3 akar 8. Oke,
kita udah punya sepasang alas tinggi yang diketahui, berarti sekarang kita bisa menggunakan rumus yang alas tinggi. T2 sama dengan A1 kali T1 dibagi A2. Ingat, A1 T1 adalah pasangan alas tinggi yang diketahui, berarti 6 dengan 3 akar 8. Berarti tinggi sama dengan yang kita cari adalah 6 kali 3 akar 8 dibagi 9. 6 kali 3, 18 bagi 9 sama dengan 2. Sehingga tingginya adalah 2 akar 8, atau kita sederhanakan yang 8-nya 4 kali 2 ya, tarik keluar 4, sehingga tingginya adalah 4 akar 2. Jadi kesimpulannya, jarak titik A ke garis BP adalah 4 akar 2 cm. Lanjut. Terakhir, untuk contoh soal 1 ini, kita akan menghitung jarak titik B ke garis PD. Oke. Berarti kita hubungkan titik P dengan titik D. Lalu kita buat segitiga dengan titik B. Kita akan punya segitiga BPD. Digambar terlihat seperti segitiga sama kaki ya. Oke, kita cek apakah benar segitiga sama kaki. Yang pasti yang udah bisa kita ketahui adalah BD ya. BD adalah diagonal bidang. Berarti BD panjangnya 6 akar 2. Kita tinggal mencari panjang DP dan panjang BP. Oke, pertama kita hitung DP dulu. Berarti perhatikan segitiga siku-siku DHP. DH-nya 6, kita rubah ke angka 3, berarti 6 itu 6 kali 2. 6 itu 3 kali 2, berarti jadi 3 akar 4. HP-nya kita padang 3 akar 1, sehingga panjang DP adalah 3 akar 5. Sementara panjang BP, perhatikan, kan di sini ada elemen ruangnya, saya menggunakan vektor, di mana elemen vektornya adalah BC6, CG6, GP3. Ya, yang tadi ya, 663. Berarti BP adalah panjangnya 9. Nah, kita tentukan jenis segitiganya. BP-nya 9. DB-nya 6 akar 2. Perhatikan segitiganya segitiga apa? Kita kuadratkan ya masing-masing. 3 akar 5 jadi 45. 6 akar 2 jadi 72. 9 jadi 81. Dijumlahkan tidak membentuk pola Pitagoras ya. Berarti ini sama kaki bukan, sama sisi bukan, siku-siku bukan. Maka disimpulkan segitiga BPD adalah segitiga sembarang. Dan jenisnya lancip apa tumpul. Yang terpendek adalah 3 kali 5 dengan 6 akar 2. 3 kali 5 dikuadratkan 45. 6 akar 2 adalah 72. Kalau kita jumlahkan lebih dari 81. Berarti jenisnya adalah segitiga lancip. Jadi ternyata bukan seperti perkiraan di awal. Bukan sama kaki. Oke, supaya lebih jelas kita copot gambarnya. Segitiga BPD, segitiga sembarang lancip. Yang diminta adalah jarak dari titik B ke garis PD. Berarti kita buat garis tinggi dari titik B. Karena ini segitiga lancip sembarang, maka kita harus menggunakan dalil proyeksi segitiga lancip. Kita bisa menghitung OD atau OP. Misal kita pilih OD, kita klasifikasikan terlebih dahulu. Kalau OD berarti 6 akar 2 dan 3 kali 5 jadi sisi terdekat, dan 9 jadi sisi terjauh. Dan yang berperan jadi alas adalah 3 akar 5. Sehingga panjang OD sama dengan yang terdekatnya kuadratkan lalu jumlahkan ya. 6 akar 2 kuadrat tambah 3 kali 5 kuadrat dikurangi sisi terjauh dikuadratkan, kurangi 9 kuadrat, dibagi 2 kali alas. 2 kali 3 akar 5. Tinggal kita hitung. 72 tambah 45 kurangi 81 dibagi 6 akar 5. Oke, 72 tambah 45 berapa? 117 ya. Kurangi 81 berarti 36 dibagi 6 akar 5. Kita bagi, 36 bagi 6 bisa ya. Jadi 6 per akar 5, atau kita rasionalkan penyebutnya, kali akar 5 per akar 5 ya, akan diperoleh 6 per 5 akar 5. Oke, kita masukkan ke gambar. OD-nya adalah 6 per 5 akar 5. Sekarang kita tinggal cari tingginya.
Bisa nggak trik Pitagoras nih? 6-nya sudah ada sama ya. Cuman ini ada 6/5, berarti bisa kita modif ya. 6 akar 2-nya kita rubah ke 6/5. Berarti 6 akar 2 bisa kita nyatakan jadi 6/5 kali 5 akar 2. Ya, munculkan 5 dan 5-nya. Sehingga yang 5 yang di luar akar kita masukkan ke dalam jadi 6/5 akar 25 kali 2, 50. Sehingga tingginya adalah 6/5 akar 50 kurangi 5 adalah 45. Berarti 6/5 akar 45. Kita sederhanakan 45-nya 9 kali 5 tarik keluar. Jadi 3 ya. 6 kali 3 18 sehingga tingginya adalah 18/5 akar 5. Selesai. Jadi kesimpulannya, jarak titik B ke garis PD adalah 18/5 akar 5 cm. Itulah pembahasan contoh soal 1. Di sini dari borongan ini kita udah menghadapi berbagai jenis segitiga ya. Sama sisi sudah, sama kaki sudah, siku-siku sudah, sembarang juga sudah. Sehingga ini sudah mewakili contoh-contoh soal yang mungkin bakal kalian temukan dalam soal-soal ujian. Kita lanjut untuk di balok, perhatikan contoh soal 2. Bisa kalian baca ya, diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk AB 914, BC 6, CG-nya 6, titik P pada EH, supaya itu kita gambar balok dulu. Kita masukkan ukurannya ya, 14, 6, 6, titik P pada EH, sehingga EP sama dengan sepertiga EH. EH itu rusuk lebar berarti panjangnya 6, EP sepertiga EH berarti panjang EP adalah sepertiga dari 6 jadi 2. Berarti EP-nya 2 dan PH-nya 4. Kita tempatkan. Dan titik Q pada FG sehingga GQ sama dengan 2/3 FG. FG juga rusuk lebar berarti 2/3-nya adalah 2/3 kali 6 jadi 4 ya. Berarti GQ-nya 4, FQ-nya 2. Oke, ternyata sama sejajar. Dan R pada titik PQ, berarti PQ-nya minta dihubungkan. Sehingga membentuk perbandingan 2/5, sehingga panjang PR-nya 4, panjang RQ-nya 10. Oke, pertanyaannya, jarak titik R ke garis AB. Berarti pandang garis AB-nya. Lalu kita buat segitiga. Dan kita hitung panjang sisi-sisinya. AB sudah ada 14, kita tinggal menghitung panjang AR dan BR. Oke, di sini juga saya masih menggunakan teknik vektor. Perhatikan AR, elemen vektornya tinggi 6, berarti AE 6 ya, EP 2, PR 4, jadi 6, 2, 4. Berarti samakan ke angka 2 ya, 6-nya jadi 2 kali 3 atau 2 akar 9, 2-nya tetap 2 akar 1, 4-nya 2 kali 2 sama 2 akar 4. Sehingga panjang AR adalah 2 akar 9 tambah 1 tambah 4 adalah 2 akar 14. Untuk BR perhatikan elemen vektornya. BR, BF-nya 6, FQ-nya 2, QR-nya 10. Jadi elemennya 6, 2, 10. Kita samakan kedua juga berarti 6-nya 2 kali 3, 2 akar 9, 2-nya 2 akar 1, 10, 2 kali 5, 2 akar 25. Sehingga panjang BR adalah 2 akar 9 tambah 1 tambah 25 sama dengan 2 akar 35. Oke, kita tentukan jenis segitiganya. Perhatikan. Ini udah ada sama-sama 2 akar. 14 juga kita modif aja supaya ngeceknya lebih mudah. 14 adalah 2 kali 7. Atau jadi 2 akar 49. Kalau kita perhatikan 14 tambah 35 sama dengan 49. Cocok ya. Berarti kesimpulannya membentuk pola Pitagoras. Berarti segitiga ARB siku-siku di R. Kita copot gambarnya. Siku-siku di R ya. Dan yang ditanyakan adalah R ke AB. Kita buat garis tinggi dari titik R. Karena ini segitiga siku-siku, kita gunakan rumusan alas tinggi di mana sepasang yang diketahui adalah 2 akar 14 dengan 2 akar 35. Sehingga tingginya adalah 2 akar 14 kali 2 akar 35 dibagi 2 akar 49. Kita sederhanakan nih 14 dengan 49, kita coret bagi 7. Di sini nyisa 2 di dalam akar ya, masih dalam akar, ini nyisa 7. Lalu 35 dan 7 juga bisa kita coret, di sini nyisa 5. Sehingga tingginya adalah 2-nya juga dicoret nih yang di depan. Nyisa 1, 2 akar 10.
Jadi kesimpulannya tingginya adalah 2 akar 10. Selesai. Maka kita simpulkan jarak titik R ke garis AB adalah 2 akar 10 cm. Itulah beberapa contoh menghitung jarak titik garis pada kubus dan balok. Terakhir, ada sebuah soal latihan buat kalian. Silahkan kalian coba. Nanti kita buat video pembahasannya. Berarti untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat belajar matematika.